Rebah kecambah pada bibit tembakau, dampak dan cara mengatasinya. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Rebah kecambah atau sering disebut juga damping off merupakan penyakit umum dan serius yang menyerang bibit tanaman tembakau. Penyakit ini dapat menyebabkan kering bibit dalam waktu singkat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para petani. Dari rebah kecambah ini juga berdampak pada hasil tanaman nantinya jika dipaksakan tetap dipindah ke lahan luas. Penyebab rebah kecambah disebabkan oleh berbagai jenis jamur patogen yang hidup di dalam tanah. Jamur-jamur ini dapat menyerang bibit tembakau pada berbagai tahap pertumbuhan, mulai dari sebelum perkecambahan hingga beberapa minggu setelah muncul di permukaan tanah. Kondisi lingkungan yang lembab dan hangat, drainase yang buruk, serta kepadatan bibit yang terlalu tinggi dapat memicu perkembangan dan penyebaran penyakit ini. Gejala rebah kecambah. Gejala rebah kecambah dapat bervariasi tergantung pada jenis jamur patogen yang menyerang dan tahap pertumbuhan bibit. Beberapa gejala umum yang perlu diwaspadai meliputi sebelum perkecambahan, biji tidak berkecambah atau busuk di dalam tanah. Setelah perkecambahan atau prakemunculan, kecambah mati sebelum mencapai permukaan tanah. Setelah perkecambahan atau pasca kemunculan, batang bibit tampak layu, mengecil dan berwarna coklat kehitaman di dekat permukaan tanah. Bibit menjadi lemah dan mudah rebah. Pada kondisi lembab dapat terlihat miselium atau serabut halus jamur berwarna putih atau abu-abu di sekitar pangkal batang. Akar bibit menjadi coklat dan membusuk. Kematian bibit terjadi secara berkelompok atau meluas dengan cepat. Pengendalian rebah kecambah memerlukan pendekatan terpadu yang meliputi tindakan pencegahan dan pengendalian saat penyakit telah muncul. Pertama, tindakan pencegahan. Pemilihan benih yang sehat, gunakan benih tembakau yang berkualitas dan bebas dari penyakit. Sterilisasi media semai, gunakan media semai yang steril atau telah disterilisasi dengan cara pemanasan atau fumigasi untuk membunuh jamur patogen. Campuran ideal media semai biasanya terdiri dari tanah, pupuk kandang yang telah matang, dan sekam bakar dengan perbandingan yang tepat untuk memastikan drainase yang baik. Bagus lagi jika tanah yang akan digunakan untuk pembibitan dicampur dengan trikobio. Pupuk ini mengandung bakteri aktif yang mampu mencegah serangan patogen jahat penyebab rebah kecambah. Drainase yang baik, pastikan bedengan atau wadah semai memiliki drainase yang baik untuk mencegah kelembapan yang berlebihan. Kepadatan semai yang tepat. Jangan menanam bibit terlalu rapat untuk memastikan sirkulasi udara yang baik di sekitar bibit. Pengaturan kelembapan, hindari penyiraman yang berlebihan dan jaga kelembapan media semai tetap optimal. Siram bibit pada pagi hari agar permukaan tanah dan batang cepat kering. Sanitasi lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan persemaian dari sisa-sisa tanaman yang sakit atau gulma yang dapat menjadi inang bagi jamur patogen. Penggunaan fungisida preventif. Aplikasi fungisida sistemik atau kontak dengan spektrum luas dapat dilakukan sebelum atau segera setelah perkecambahan sebagai tindakan pencegahan.
Pilih fungisida yang efektif terhadap jamur penyebab rebah kecambah dan gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Kedua, tindakan pengendalian saat serangan terjadi. Isolasi dan pemusnahan bibit sakit. Segera cabut dan musnahkan bibit yang menunjukkan gejala rebah kecambah untuk mencegah penyebaran penyakit ke bibit yang sehat. Bakar atau kubur bibit yang sakit jauh dari area persemaian. Perbaikan drainase dan airasi. Jika kondisi lembab dan drainase buruk menjadi pemicu, segera perbaiki drainase dan usahakan sirkulasi udara di sekitar bibit menjadi lebih baik. Penggunaan fungisida kuartif. Aplikasi fungisida yang efektif terhadap jamur penyebab rebah kecambah pada bibit yang tersisa. Pilih fungisida dengan cara kerja yang sesuai dan aplikasikan sesuai dosis dan interval yang dianjurkan. Beberapa contoh fungisida yang sering digunakan antara lain yang berbahan aktif propamokap, hidroklorida, metalaksil, atau mancozeb. Pengganti media semai. Jika serangan rebah kecambah parah, pertimbangkan untuk mengganti sebagian atau seluruh media semai dengan media yang baru dan steril. Dengan mengikuti langkah ini, Anda telah membuat keputusan yang lebih tepat untuk budidaya tembakau yang sukses dan berkualitas. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.